Gus, ini sedang ramai lagi nih Gus, Al Zaitun sedang ramai lagi jadi viral, dipermasalahkan di publik Gus. Gimana tanggapan Gus Rofi seperti ini Gus? Ya, memang Al Zaitun ini sebagai lembaga yang memproklamirkan diri sebagai pesantren, maka harus mengikuti aturan, kebiasaan, juklak yang diterapkan oleh Kemenak. Artinya jangan sampai Lagi nih Gus, Al Zaitun sedang ramai lagi jadi viral, dipermasalahkan di publik Gus. Gimana tanggapan Gus Rofi seperti ini Gus? Ya, memang Al Zaitun ini sebagai lembaga yang memproklamirkan diri sebagai pesantren, maka harus mengikuti aturan, kebiasaan, juklak yang diterapkan oleh Kemenak. Artinya jangan sampai pesantren ini melanggar kodratnya, banyak melakukan hal-hal yang kontroversi. Ya, kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi kita berbicara pesantren adalah Islam, kan gitu kan? Nah, maka saya mendukung fatwa yang dilakukan oleh NU Jawa Barat yang memberikan fatwa dari hasil bahsul masailnya mengharamkan siswa yang sekolah di sana. Kenapa? Ini untuk menjaga agar semua pesantren tidak melakukan hal-hal yang kontroversi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kapasitas MUI, Majelis Ulama Indonesia, di mana di situ adalah kumpulan ulama-ulama NU, Muhammadiyah, semua aliran itu ada di sana. Nah, saya mohon dong untuk ketegasannya. Ya, untuk ketegasannya supaya apa? Jangan sampai anak kita ini mondok salah tempatnya. Nah, jadi Kemenak dalam hari ini yang bertanggung jawab tentang dunia pesantren ini harus betul-betul mendengarkan aspirasi yang berkembang. Karena hampir semua media itu memberitakan tentang terutama sosok Panji Gumilang. Kan begitu kan? Terus kemudian adannya juga seperti itu. Memang itu boleh, cuma apa ya? Banyak hal-hal yang menimbulkan masalah di tengah-tengah Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Gitu. Jadi saya minta sebagai Ketua Umum BKN dan ini ada Yai Barka meminta dan memohon dan berharap kepada pemerintah untuk tegas, jangan lembek menghadapi isu-isu semacam ini. Apalagi ini kan menjelang tahun politik. Apalagi ada dugaan bahwa di sana itu ada seperti yang disampaikan oleh Ken Setiawan itu kan, yang pernah menjadi pengurus di sana. Nah, ini harus dilakukan penelitian yang mendalam gitu. Kalau saya sendiri sih cabut aja SK pesantrennya itu. Dan itu kewenangannya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Ya, ini pelan-pelan nanti ini seperti apa ya? Seperti bola liar ini. Nah, maka dari itu jangan sampai ada negara dalam negara bikin aturan sendiri, bikin sakarpe dewe. Karena apa? Karena mereka menamakan dirinya adalah pondok pesantren. Apa pondok pesantren apa? Islam kan gitu kan. Al Zaitun itu kan pondok pesantren. Namanya pondok pesantren itu kan dikenal sebagai tempat belajar tentang agama. Mungkin Yai sendiri gimana? Yai, menurut Yai apa sih harusnya pondok pesantren itu pondok? Ya. Seperti apa pondok itu harusnya? Terima kasih. Kami menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Gus Rofi. Saya setuju benar itu. Ya. Pertama kita harus tahu bahwa lembaga pesantren adalah sebuah lembaga yang berbasis syariat Islam, yang berbasis ajaran Islam di dalamnya. Nah, kalau selama ini kalau kita perhatikan, sebagaimana saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Gus Rofi dalam bincang-bincang beliau tentang masalah pesantren Al Zaitun, saya kira itu memang sudah tidak seharusnya pesantren itu seperti itu, memberikan pendidikan yang seperti jauh daripada ajaran syariat Islam itu sendiri.
sehingga diantaranya terjadi polemik di masyarakat terhadap ajaran yang diberikan kepada santri-santri yang ada di Al Zaitun, sehingga sampai beberapa hari yang lalu terjadi demo untuk penutupan pondok pesantren Al Zaitun dari mereka masyarakat di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon saat itu. Itulah barangkali kami juga menginginkan untuk Majelis Ulama Indonesia dan bahkan pemerintah setempat untuk segera menindaklanjuti untuk menghentikan untuk pembelajaran di Al Zaitun atau ditutupnya lembaga tersebut supaya tidak lagi terjadi polemik di masyarakat. Itu barangkali yang kami sampaikan menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Rofi selama ini. Oke. Gus, berarti intinya ini seharusnya pemerintah harus tegas Gus ya, biar tidak ada lagi kelanjutan polemik masyarakat Gus ya. Iya, makanya kan MUI kan sudah pernah melakukan investigasi dan hasilnya ada waktu itu di zamannya Yai Ma'ruf Amin. Nah, tinggal ini dikomunikasikan dengan pemerintah. Kemudian saya juga menagih janji sebagai ormas keagamaan terbesar ya, seperti NU, Muhammadiyah. Ini tidak boleh mendiamkan gitu loh. Ketika ada polemik, ada permasalahan di masyarakat, ini harus merapatkan barisan gitu. Jangan sampai masyarakat itu demo sendiri gitu kan. Nanti bisa menimbulkan korban gitu kan. Jadi ketika menghadapi seperti ini, pemerintah harus sepakat MUI, PBNU. Nah, di MUI itu kan memang banyak terdiri dari ormas-ormas yang ada kan. Nah, ketika menghadapi hal ini, langkah apa yang harus dilakukan adalah melakukan langkah-langkah konkret. Kalau memang sudah ada investigasi, kalau kemudian ada kesimpulan, kalau kemudian ada hasil, nah ini diumumkan gitu loh. Masa kalah sama PWNU Jawa Barat? PWNU Jawa Barat bahasa masalahnya mengeluarkan keputusan yang menurut saya itu tepat. Biar apa? Biar itu Al Zaitun itu introspeksi, mengharamkan. Nah, tinggal jangan sampai ini akan menjadi bola liar pertarungan di tingkatan grassroots. Jangan sampai itu. Negara harus hadir dan melindungi masyarakatnya, terutama melindungi dari kesesatan-kesesatan yang ada seperti apa yang disampaikan oleh NU Jawa Barat. Sebab begini Pak, hitungan saya, kalau sudah NU ini kan ormas yang sangat-sangat moderat, yang sangat-sangat toleran. Ini karena saking kebacotnya sudah. Nah, di sini PWNU Jawa Barat ini sebagai kepanjangan tangan PBNU, maka PBNU menindaklanjuti dengan surat resmi. Berkirim surat ke pusat gitu loh, ke pemerintah, ke presiden gitu loh. Untuk supaya apa? Kenapa? HTI aja bisa dibubarkan kok. Ormas-ormas yang lain bisa dibubarkan. Kenapa Al Zaitun tidak dengan kontroversinya tadi? Ya, saya kira itulah Mas ya. Oke.